Nah, kalau kelebihan Gus Dur sangat banyak sekali. Seorang ulama yang betul-betul menguasai ilmu agama ya Gus Dur. Terutama sekali sejarah, peradaban, filsafat, dan seterusnya. Bukan hanya sejarah Islam, sejarah dunia. Bukan hanya sejarah dunia, sejarah Cina, sejarah mana aja dia tahu. Namanya orang terkenal, ulama, filosof, raja, penguasa, orang kaya, artis, terus olahragawan atlet. Nah, apal namanya. Sedunia lu ya, sedunia, bukan se-Indonesia bukan. Namanya pemain sepak bola Spanyol siapa-siapa, pemain sepak bola Prancis siapa-siapa, pemain sepak bola Brazil siapa-siapa, apal itu. Artis siapa-siapa, artis terkenal yang terkenal ya. Orang kaya siapa-siapa di dunia ini, orang pinter siapa-siapa di dunia ini. Terus saya baru kagum dengan Gus Dur itu. Nggak punya buku agenda harian, nggak punya. Memori itu nggak punya. Tanggal sekian ke sini, tanggal sekian ke sini, tanggal sekian ke sini. Suatu ketika, saya habis ngimami sholat di Masjid Gus Dur, duduk di kursi depan, datanglah Pak Mundir apa? Depan itu ke Mundir Suparta. Gus Dur, wonten. Saya lagi nunggu nih, belum pulang dari luar kota ini mau pulang. Tadi saya telepon, belum ada HP kan? Saya telepon ke rumah, Gus Dur jawab kok. Gus Dur jawab, saya telepon, Gus saya mau sowan apa? Mau undang acara tanggal sekian. Waduh maaf nggak bisa. Itu haulnya Kiai Ali Maksum. Yakin Gus Dur suaranya itu bukan pembantu, bukan siapa-siapa. Gus Dur gak ada. Saya lagi duduk lagi nunggu ini. Betul Gus Dur datang. Gak lama Gus Dur datang. Salaman masuk, menyampaikan maksudnya nggak bisa. Malam itu saya haul Kelapa. Persis jawabannya kayak di telepon tadi. Tapi waktu di telepon itu siapa itu? Ya itu. Itu yang luar biasa di situ. Kejadian betul itu. Kejadian betul. Wah kalau kejadian lagi waktu umroh dengan Gus Nur itu, dengan Muhammad itu, Kiai Muhammad di Madinah, lepas sholat Isya, jalan-jalan cari ulama yang menurut Gus Dur hebat. Ada ulama jenggotnya panjang, pakai gamis, udung-udungnya besar, kitabnya setumpuk, ngajar muridnya banyak. Nih Gus, bukan. Cari lagi, kan banyak orang kiai yang ngajar banyak. Nih Gus, bukan. Ini Gus, bukan. Ada ulama, ada orang Mesir sendirian, sorbannya nggak begitu besar, biasalah. Sajadah sendirian, ini malah berhenti. Terus saya suruh ngomong, walaupun Gus juga bisa ngomong, marah bisa, tapi saya suruh ngomong. Assalamualaikum, ini ketua Jamiah Islam di Indonesia yang paling besar untuk ulama, namanya Abdul Wahid, mau minta doa. Doa apa? Doa apa Gus? Doa apa Gus? Ya minta selamat dunia akhirat. Didoain ya 5 menit lah. Agak panjang doanya, agak panjang sih. Setelah itu dia lari, ini beliau nih pergi, sajadahnya diseret malah. Sambil ngomong gini bahasa Arab. Ya Rob, ma dzambi hatta tu'arrifani iyyah. Dosaku apa? Kok sampai engkau membuka rahasiaku pada orang ini nih? Jadi wali sedang sembunyi ketahuan Gus Dur. Orang lain gak akan tahu dia wali, Gus Dur tahu. Sampai dia merasa punya dosa apa? Saya lagi sembunyi kok, lagi nyamar ketahuan. Padahal intel ketahuan lah, kamu intel ya. Terus mencari kuburannya Imam Ali Uraidi bin Ja'far Shadiq. Waktu sudah di tengah-tengah kebun korma dan sudah pagar kelilingnya udah dihancurkan lah karena di sana nggak boleh ziarah kubur kan. Ya ada saja orang ziarah sih. Gus Dur mau baca Fatihah 1000 kali. Saya Haji Sulaiman dan beliau. Baru 35-an atau 40 lah polisi datang ngusir. Apa Gus Dur apa? Anta'adullah, kamu musuh Allah. Nggak apa-apa tuh. Bahkan biasa orang Saudi kalau gitu kan marah kan. Nggak dibiarkan tuh. Walhasil gagal baca Fatihah 1000 kali. Itu pengalaman saya dengan beliau. Pengalaman ziarah ke Sunan Ampel. Ya hubungan saya, Haji Sulaiman, Haji Masnu, Gus Mu'ad, Gus Thohir, Gus Lukman. Ah, ya. Terus jam 12 malam baru masuk ziarah ke Sunan Ampel. Kita ini disuruh baca la ilallah keras. La ilaha illallah, la ilaha. Gusnya diem aja. Enak banget ya. 1 jam. La ilaha illallah. Kendor nggak boleh. La ilaha. Juru kuncinya namanya Kiai Nawawi. Nggak boleh kita berhenti dan nggak boleh kita kendor. Terus la ilaha illallah keras.
Gus Dur diem aja. Ternyata ketika diam itu lagi mukhatabah, lagi dialog dengan Sunan Ampel. Isinya antara lain, jangan takut, jangan khawatir, kamu pasti dilindungi oleh Allah. Ini jauh sebelum jadi presiden, belum. Kemudian buka puasa, ini ceritanya nggak urut ya, nggak apa-apa ya. Buka puasa di rumahnya Pak Rozi Munir di Puncak. Saya satu mobil dengan Mas Saiful, dengan Muhaimin. Waktu itu masih kaya saya dengan Mas Saiful, dengan Mas Saiful masih kaya saya. Saya mobilnya Kijang Perkasa, baru masih. Mas Imin masih halal, Mas Saiful masih mobilnya apa? Katana. Kalau Mas Imin Holden yang kuno banget lah, masih kaya saya lah. Nah, berangkat. Di sana Pak Mustafa Zuhad, Rozi Munir, Pak Bagja, ada malah fotonya ada di sini. Ada. Dah kita buka pakai ikan karena ada kolamnya. Terus sholat taraweh, ada Pak Matori juga. Gus Dur baru datang dengan Haji Sulaiman. Rupanya bukanya sate di tengah jalan. Setelah sholat taraweh buka duren. Nah, kita makan duren. Gus Dur makan banyak. Oleh Mbak Ya ini ditegur, Pak, orang popo. Gak apa-apa. Pulang dari sana jam 2 muntah-muntah di rumah. Besoknya masih menghadiri buka bersama undangan media Indonesia, koran media Indonesia. Gus Dur datang. Besoknya itu baru dalam keadaan kurang sehat lah. Pulang dari media Indonesia ke PBNU sudah nggak bisa turun dari mobil. Di papa, muntah-muntah di toilet. PBNU yang jelek itu bukan PBNU sekarang, yang jelek itu langsung dibawa ke Cipto. Jam 9 malam digeragaji, dioperasi otaknya. Jam 1 siang siuman. Langsung itu cepat sekali itu. Begitu siuman, mendengar suaranya anak-anak di luar kamar. Apa pertama kali yang diucapkan Gus Dur? Bocah-bocah, wei sego. Beliau lupa bahwa itu bulan puasa. Tapi ingatnya ini anak-anak dikasih makan. Ini anak-anak kasih makan. Coba, pertama kali ingat itu. Pertama kali ucap. Bocah-bocah wei sego itu. Kalau bukan Gus Dur sudah bablas itu. Dioperasi. Dah. Ringkas cerita, pulang ke rumah masih dalam keadaan pemulihan. Di kamar saya, Caimin, Saifullah Yusuf, Cakrawardaya, mantan Menteri Koperasi, Wisnu sekarang Ketua Golkar Jawa Tengah sekarang, waktu itu belum, masih pengusaha. Gus Dur tidur, kalau pelan-pelan kita ngomong tiduran, tiba-tiba duduk. Mengko aku jadi presiden. Kita ini kaget orang lima ini Gus Dur konslet ini. Sudah nggak waras Gus Dur ini. Ya, siapa yang ngira Gus Dur jadi presiden? Itulah ringkas cerita pengalaman saya dengan Gus Dur. Ringkasnya begini. Kalau ada seorang alim agama berhadapan dengan Gus Dur, dia akan merasa bodoh di depan orang yang paham agama betul. Kalau ada pemikir, ideolog atau filosof atau siapalah pemikir, intelek di depan Gus Dur akan merasa kecil. Karena Gus Dur ternyata pemikir yang luar biasa. Bahkan pikirannya jauh ke depan. Kalau ada seorang budayawan, seniman di depan Gus Dur, merasa kecil, merasa rendah, merasa ketinggalan. Gus Dur lebih dalam seninya, lebih dalam budayanya, luar biasa. Bisa menikmati Beethoven, apa? Beethoven ya? Beethoven. Bisa menikmati gending Jawa. Pasti luar biasa. Kalau mendengarkan wayang sampai selesai didengarkan. Padahal lewat telinga aja nggak lihat. Pernah ada Piala Dunia, pertama kali Prancis lawan Spanyol. Itu Gus Dur hanya mendengarkan, Spanyol kalah 0-1 ini. Betul 0-1 kalah. Kalau ada seorang aktivis di depan Gus Dur akan merasa rendah, akan merasa kecil. Ternyata Gus Dur lebih dari seorang aktivis. Lebih kehidupannya semua 99% untuk masyarakat, untuk rakyat kecil, untuk rakyat yang terzolimi. Nggak ngurus keluarganya, nggak ngurus istri dan anaknya, nggak diurus pokoknya. Yang diurus semua kepentingan orang banyak. Kalau ada seorang politisi di depan Gus Dur akan ketinggalan jauh. Politik Gus Dur tajam sekali. Walhasil, ini salah satu politik Gus Dur salah satunya. Ini terang-terang aja nggak apa-apa lah, terang-terang aja ya. Ceritanya Pak Theo Syafi'i pidato ngeritik Islam. Ngeritik Islam itu gak membawa peradaban, gak membawa budaya. Saya mengkanter.
keras saya kantornya, keras saya kantornya. Dipanggil Gus Dur dimarahi. Saya mengkantor patroli Syawal dimarahi Gus Dur. Dah, ada Mas Saiful, ada Muhaimin. Ya udah saya diem aja dia. Udah ngomong sana sini bercanda, baru tanya, kenapa sih Gus? Kok saya dimarahi, kok dianggap salah mengkantor belain Islam dianggap salah. Apa jawabnya? Yang jawab jangan sampean, biar orang lain. Mengkonek seru sampean penengah. Waduh, ya Allah tuh luar biasa. Sing mengkanter, sing marah, yang marah lah kata, yang marah Islam dihina itu ojo sampean, biar orang lainnya. Kalau Islam dihina yang marah biar orang lain. Engko nek wis seru sampean datang jadi penengah. Masya Allah. Luar biasa itu. Itu pelajaran sangat berharga bagi saya. Paham tidak? Paham tidak? Jadi kalau ada orang menghina Islam, tenang aja, tenang. Nanti biar yang lain yang marah. Nah, kita penengah nantinya. Itu strategi Gus Dur. Itu yang saya, masya Allah, saya terkesan sekali itu. Marah betul. Saya orang ngerti, gak usah ngomong. Oh, apa sama belok-belok ngomong belain Islam. Saya diem aja. Waktu itu Theo Safi ngomong Islam gak bawa peradaban, Islam gak membawa budaya, Islam kita lah radikal itu, Islam dianggap secara merata radikal, di generalisir gitu. Saya jawab, masuk TV, di berita, masuk TV. Saya karena wartawan ya. Belum ada medsos waktu itu kan. Gus Dur marah betul. Sudah selesai, tinggal sudah dingin, sudah guyon-guyon, baru tanya tadi. Ya Allah. Sudah. Walhasil beberapa pengalaman, kesimpulannya bahwa Gus Dur itu di luar ukuran manusia biasa. Bukan hanya IQ kecerdasan, tapi mata hatinya. The deeper heart namanya ya. Itu nurani yang ada di lubuk hati. Intuisi, kekuatan hati, intuition. Itu namanya dalam bahasa Arab menerima khawatir ilahiyah, illumination, menerima illumination, direct illumination dari Allah, pencerahan dari Allah. Nah itu khusus selalu dibimbing oleh Allah langsung, bukan nabi, bukan wahyu, bukan. Tapi itu adalah boleh kasyaf, boleh ilham, boleh ilmu laduni, asal jangan bilang wahyu. Gus Dur boleh wali, boleh Imam Mahdi, tapi jangan kita anggap nabi, nggak boleh. Tapi itulah kecerdasan, kehebatan Gus Dur luar biasa. Tawakalnya, tawakalnya. Itu Khairul supir itu kalau nyupir ngebut gitu. Nah saya kalau ikut dengan Gus Dur mobilnya Khairul yang nyupir, awas. Gus Dur enggak tuh, tenang aja. Padahal kalau nyupir ngawur Khairul itu, Khairul Waton namanya tuh, supirnya. Saya ya di sebelahnya Gus Dur, awas, hati-hati. Khairul enggak, tenang aja Gus Dur mau apa. Naik pesawat tenang, nggak pernah takut nggak pernah. Dulu kan nggak ada HP ya, ceritanya. Telepon dengan siapa ya? Dulu apa namanya? Pokoknya telepon tokoh masyarakat lah. Ngerasani Pak Harto dalam HP itu. Sudah selesai ngomongnya. Ini disadap loh. Wah, orangnya ketakutan. Orang sebelah sana ketakutan. Ini omongan kita disadap loh ya. Itu orang jangan sana ampun-ampunan sana. Pejabat di Kementerian Transmigrasi waktu itu, Dirjen ya. Pokoknya ngeritik Pak Harto lah dalam menurutnya. Gus Dur pun nimpal ya yuk. Begitu. Walhasil itulah kehebatan Gus Dur, terutama sekali setelah Muktamar Cipasung. Simbol perlawanan terhadap kediktatoran, simbol perlawanan terhadap kezaliman waktu itu adalah Gus Dur. Nah kita ini pengalaman memimpin NU yang selama Gus Dur pimpin itu, mari kita jalan, kita bagi-bagi, jangan saya semua. Saya nggak seperti Gus Dur, bagi-bagi. Teddy harus berperan, Pak Edi harus berperan, saya perannya ngaji saja lah gitu. Maka harus kolegial, cari orang yang perfect kayak Gus Dur ya sulit. Tapi kita bagaimanapun prinsip kita nggak bisa bergeser. NU punya prinsip yang tidak bisa bergeser. Tawassut moderat itu butuh cerdas. Kalau nggak cerdas nggak mungkin tawassut. Orang kalau nggak cerdas nggak mungkin tawassut. Ya kalau orang nggak tawassut ya nggak cerdas itulah. Kedua, tasamuh, toleran. Orang toleran berarti akhlaknya mulia. Orang nggak toleran berarti akhlaknya ada sesuatu dalam akhlaknya. Jadi kalau mau akhlaknya mulia, tasamuh. Kalau mau cerdas, tawassut. Atau dibalik, kalau mau tawassut cerdas. Kalau mau toleran ya
akhlaknya mulia dulu, baru bisa toleran. Nah, itu kita prinsip. Dan tetap kita, dan gak lepas dari Quran, jangan khawatir. Contoh satu aja nih. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan bighairi ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Gus Dur enggak pernah dalil kalau saya keluarkan Qur'annya. Kalau Gus Dur enggak pernah kutip Quran. Jangan kamu sekali-kali mencaci maki Tuhan orang lain. Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah. Nanti mereka mencaci maki Tuhanmu Allah. Akan terjadi saling mencaci maki bighairi ilm yang enggak ada gunanya. Kadzalika zayyana likulli ummatin amalahum. Demikianlah kata Allah, saya jadikan bagi setiap umat, setiap kelompok punya kebanggaan dengan agama dan budayanya masing-masing. Coba Qur'annya itu. Gus Dur nggak pernah mengeluarkan ayat itu. Demikian kata Allah, masing-masing umat itu punya budayanya, punya karakternya, punya agamanya. Jangan kamu caci maki atau melecehkan. Bahkan harus kita saling menghormati. Itu salah satu ayat yang paling penting, prinsip Nahdlatul Ulama seperti itu. Oleh karena itu, apapun kondisi situasinya, bagaimanapun, ayo kita bersama-sama menjaga, merawat, menyelamatkan dan memperkuat Nahdlatul Ulama sebagai kekuatan civil society yang sudah bukti nyata peranannya dalam membangun bangsa yang dua ya, bangsa yang beragama dengan benar dan bangsa yang bernegara dengan benar. Gus Dur mewarisi kearifannya ayahandanya Wahid Hasyim. Wahid Hasyim begini ceritanya. Wahid Hasyim ketika kan beliau anggota BPUPKI, tanggal 18 Agustus 45 rapat ketuhanan yang Maha Esa dengan berkewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya. Nah ini tambahan ini 7 kata orang-orang non muslim terutama dari Indonesia Timur nggak setuju. Karena nanti jadi negara Islam kalau ada syariat-syariat begini. Nggak setuju. Kalau dipaksa saya keluar dari NKRI. Kira-kira begitu bahasanya. Kiai Wahid Hasyim pulang ke Tebuireng karena belum ada WA kan. Menghadap ayahandanya Kiai Hasyim Asy'ari gini. Kiai Hasyim Asy'ari jawabnya, ya nanti malam saya sholat dulu minta petunjuk pada Allah. Besok pagi Wahid saya setuju Piagam Jakarta 7 kata itu dicoret, saya setuju. Yang penting negara kuat dulu. Kalau udah kuat, ayo kita membangun peradaban Islam di atas negara yang kuat. Negara bersatu kuat, ayo kita bangun masjid, madrasah, pesantren, tabligh, ceramah, Islam ngaji di atas negara yang kuat. Lah kalau belum negara yang sudah bertengkar masalah syariat Islam, negaranya belum kuat, syariatnya nggak akan jalan. Contohnya betul Afghanistan. Soviet lari langsung bicara negara Islam, ini negara Islam, syariat Islam. Sampai sekarang 40 tahun perang saudara. Syariat Islamnya nggak terbukti, negaranya carut marut nggak karu-karuan. Padahal cuma 7 suku padahal cuma sukunya. Walhasil itulah kearifan Kiai Hasyim Asy'ari yang diwarisi oleh Wahid Hasyim, Kiai Wahid Hasyim. Kiai Wahid Hasyim itu mewariskan kearifannya kepada putranya Gus Dur atau Kiai Abdul Wahid. Mari kita semua mengenang jasa beliau, menghormati al-maghfur wal marhum, al-maghfurlah wal marhum Kiai Abdul Wahid. Askanahu fi jannatih, taghammadahu fi rahmatih, taqabbal hasanatih wa tajawaz an sayyiatih. Syukran wa dumtum fil khairil barakati wan najah. Wallahu fi aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walhamdulillah summalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa maulana wa uswatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil qiyam. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Amma ba'd. Saya karena berinteraksi sama Gus Dur bersama-sama di NU selama 15 tahun, 3 periode, mungkin saya cerita itu aja pengalaman saya. Barangkali nanti ada gunanya di situ, ada hal-hal yang sebagian besar mungkin secara khusus tidak diketahui banyak orang. Yang pertama saya ingin menceritakan pengalaman saya berinteraksi sama Gus Dur. Pertama kalinya tentu waktu itu saya masih Ketua Umum PMII di Jakarta. Itu
7780. 7780. Gus Dur kan baru masuk ke Indonesia. Dan saya sudah baca tulisan-tulisannya. Kesan pertama saya mengatakan bahwa Gus Dur punya pandangan-pandangan yang sangat luas. Meskipun saya belum tahu pandangan-pandangan itu kan tidak menyangkut NU langsung. Pikiran-pikirannya tentang berbagai hal, tapi tidak ada pada waktu zaman itu tulisan-tulisan yang khusus ya membahas NU, apalagi menceritakan perspektif NU seperti apa gitu. Tapi ketika saya mendapat pertanyaan dari sahabat kita Fahmi Saifuddin, abangnya Lukman yang Menteri Agama sekarang, itu nanya kepada saya, Pak Bagja, kenapa Gus Dur nggak diundang di acara pertemuan nasional PMII pada waktu itu? Ada sebuah pertemuan nasional PMII, Gus Dur nggak diundang, nggak diajak. Saya bilang saya nggak kenal. Saya kan kenal cuma tulisan-tulisan Gus Dur. Saya nggak kenal dan tidak ada yang mengingat saya untuk mengundang Gus Dur gitu. Nah karena saya ingat betul itu, Mas Fahmi cerita begitu. Di acara-acara berikutnya saya berusaha untuk bisa mengenal Gus Dur gitu. Ketika kesan saya ketemu dengan Gus Dur pertama kali itu di Paso ya, Jalan Paso, jalan yang rumah kontrakannya itu, yang pertama itu. Saya bilang, wah, sudah rumahnya, kemudian pokoknya kata yang paling mewakili itu adalah sederhana, orang sederhana. Dan ketika saya ketemu di PBNU, saya kan memang tidur juga di situ ya kadang-kadang. Jadi beda dengan PMI sekarang. PMI sekarang kan nggak tidur di meja di kantor itu. Jadi itu. Tadi sudah dikatakan sama teman, generasi saya itu jalan kaki. Kalau generasi sekarang aja rejimnya sudah mobil kan lain. Jadi beda gitu. Jadi ketika Gus Dur sering ke PBNU datang nggak tahu cari siapa, pasti udah jelas dia pakai sendal jepit kan. Pakai sendal, bawa tas itu pakaiannya biasa. Jadi saya kesan pertama itu adalah orang ini sederhana. Tapi kemudian saya mengatakan kok pikiran-pikiran yang berkembang, yang tumbuh, yang dia lontarkan itu ternyata tidak sesederhana orangnya. Luar biasa saya bilang ini orang. Jadi saya punya kesan di dalam pertama itu. Kemudian ketika cerita ada masalah di NU ya, cepatnya aja masalah Pak Idam dipersoalkan oleh kiai-kiai pada waktu itu. Kemudian saya bicara sama Mas Jamroni, saya bicara sama Mahbub Junaidi, karena waktu itu yang PBNU itu Pak Mahbub wakil sekjen, Pak Jamroni wakil sekjen. Kemudian saya katakan ke Abu, Mas Jam, saya bilang saya ini mau ngomong, saya bilang saya itu tidak setuju dengan cara atau pola rekrutmennya PBNU sekarang itu. Kenapa? Saya bilang itu kalau yang dari PMII itu nggak pernah dihitung. Jadi yang masuk ke NU itu dihitungnya Ansor. Kalau PMII nggak ada. Saya bilang ini kan saya masuk NU nih jadi wakil sekjen. Bukan, Mas Jamsomni sama Mahbub itu dihitungnya karena dia salah satu ketua Ansor. Ketuanya kan Mas Khalid Mawardi, ketua umumnya. Wakil-wakilnya itu kan Pak Mahbub sama Jamroni. Jadi bukan PMII, kaku. Saya nggak. Karena saya ngomong begitu, Pak Munasir, Kiai Munasir, wakil sekjen PBNU itu tanya juga karena saya. Pak Bagja katanya, kata Mahbub Junaidi, Pak Bagja ngomong gini PBNU. Iya, saya bilang. 2 hari kemudian saya dipanggil Pak Idam. Pak Idam Halid, kantornya di Mangun Sarkoro. Pagi-pagi jam 7. Begini Saudara Bagja, itu tidak betul bahwa PBNU mendiskriminasi. Padahal saya juga sungguhnya nggak serius-serius banget. Iya, ya kan kita itu kalau kita kan ingin juga mendapatkan tempat kan di sebuah
arena NU yang besar segala macam itu. Jadi ini nggak ada ini tempat kita itu. Nggak dihitung lah kira-kira gitu. Jadi saya cari jalan bagaimana ini dihitung gitu kan. Kan gitu praktisnya itu. Iya, coba dihitung. Jadi saya protes kan gitu kan. Protes yang paling mungkin itu adalah ya kasus-kasus ini ternyata betul. Jadi diakui sama Pak Idam sendiri, saya bilang. Menurut saya nggak betul itu Pak, saya bilang. Ya sudah, nanti kita perbincangkan. Itu satu yang apa? Yang saya waktu itu kemudian sampai nanti kita membuat hitoh itu. Kemudian jadi ketika saya bicara sama Pak Mahbub, sama Pak Jamroni yang karena itu yang Korea yang paling dekat ya alumni kita, sebenarnya katakan, saya mempertanyakan ada apa di NU. Kemudian ada kisruh lah soal kepemimpinan Pak Idam. Saya bilang itu betul. Kenapa kita tidak pakai aja momentum ini untuk melahirkan pikiran-pikiran kita. Pikiran-pikiran generasi muda kita khususnya PMI memberikan sumbangan. Saya bilang nggak bisa juga kalau kelamaan Pak Idam juga begitu juga nggak baik kalau menurut saya. Saya kan nggak tahu substansinya kayak apa, tapi saya melihat bahwa priorisasi kepengurusan yang sangat lama itu juga nggak baik menurut saya gitu. Kemudian kumpullah saya kalau begitu ente bikin ya katanya pikiran. Saya bersama Majidi bikin orat-orat sampaikan ke PBNU. Kemudian Gus Dur pada satu saat ada ke PBNU cerita Saudara Bagja katanya suka kumpul-kumpul ya, ada kumpul-kumpul. Ada Gus, saya bilang gini. Saya waktu itu masih manggilnya Mas Dur. Saya kumpul, ada beberapa orang, di kamar depan PBNU yang lama itu, yang kumuh itu. Terus bicara-bicara, tahu-tahu bulan kemudian sebenarnya diundang berkumpullah 43 orang lebih mungkin di sebuah tempat di Grogol itu. Dari 40-an sekian itu menjadi 24, dari 24 menjadi 7 orang, yang itulah kemudian merumuskan hitoh itu. Jadi itu cerita pendeknya gitu kan. Jadi saya ikut memperhatikan ada proses pemikiran di situ, di kalangan generasi muda itu, keinginan untuk melakukan perubahan-perubahan di Nahdlatul Ulama yang pemicunya atau mungkin kunci masuknya karena ada masalah tentang kepemimpinan Pak Idam Halid waktu itu sama beberapa rois yang ada di PBNU dan kita masuk di situ. Kemudian berikut dari pemikiran itu, kemudian ini kan pikiran ini kan nggak ada jalan keluarnya, nggak bisa tersalurkan. Pikiran masih tetap berupa pikiran-pikiran itu. Nah, ketika berbagai pihak Pak Idam dan dengan kelompok yang non Pak Idam itu menyiapkan muktamar. Kemudian saya tanya ke Pak Dur, jadi kita ini yang mana panitia muktamarnya, Nurdin Lubis atau yang bukan Nurdin Lubis? Saya bilang. Saya ingat waktu itu Nurdin Lubis. Pak Nurdin Lubis itu salah satu ketua di PBNU yang generasinya Pak Idam. Gue tuh, kalau kita sama Nurdin Lubis kan berarti Pak Idam katanya gitu kan. Berarti kita harus lain lah, kalau lain siapa? Ya nanti kita tunggu daunnya Kiai Maksum gitu kan. Cepat kata dibikinlah panitia juga, Pak Asad Asad Samsul Arifin segala macam. Menjadi kuat ketika Kiai Asad Samsul Arifin diterima Pak Harto. Berarti bahwa ini ada jalan gitu kan, ada jalan. Yang menarik perhatian saya itu adalah Gus Dur melihat pergolakan seperti itu, seperti ini, itu agak beda dari yang lain. Yang lain itu melihat itu pendekatannya tuh orang. Ini kelompok siapa, ini ke siapa. Kemudian ternyata Gus Dur enggak. Jadi dia memandang Pak Idam itu masih bagus sebagai orang yang punya juga kontribusi yang luar biasa. Dia harus itu berbeda dengan yang lain, pokoknya harus out kan, kira-kira begitu kan? Iya kan begitu kan? Kalau lihat musuh itu out gitu kan, dengan tanpa. Ketika kita tanya nih bagaimana? Nggak bisa aja. Ini NU kan harus ada punya kesinambungan. Tentu yang paling utama adalah kesinambungan perkembangan, kesinambungan cita-cita, kesinambungan gerakan NU ke depan harus seperti apa. Nah kita pilih atau kita disitulah perspektif kita
untuk melihat NU berubah. Jadi bukan karena Pak Idamnya, bukan apa. Pak Idam itu cuman salah satu kepengurus yang memang punya pengaruh terhadap terhambatnya gitu kan, terhambatnya perkembangan Nahdlatul Ulama karena lebih berat kepada politik itu. Di segi pikiran itu saya bisa menangkap secara itu, oh saya memilih ini gitu kan. Meskipun saya pada waktu itu ternyata nama saya ada di dua kubu itu. Ada di Pak Idam, ada di kelompoknya Kiai Maksum. Sebagian teman saya di Jawa Timur pada waktu itu mendulu saya ini plin-plan gitu kan, karena dia ada di dua kubu namanya itu. Tapi ketika makin mengkristal, saya bilang gini aja Gus, kalau membuat satu panitia, kita satu panitia, tolong diakomodir orangnya Pak Idam. Kemudian Gus Dur mengatakan menurut ente siapa yang nanya? Salah satunya itu saya menyebut pertama Daniel Tanjung. Yang kedua ada Abdurrahim Hasan. Abdurrahim Hasan itu alumni PMI juga. Kemudian saya menyebutnya yang senior-senior, Jamroni apa segala macam. Jalan ini panitia yang Gus Dur itu menyiapkan itu menjelang muktamar itu. Dan saya diberikan tugas, saya masih ingat. Saya diberikan tugas untuk menyeleksi cabang-cabang yang datang ke muktamar. Saya bilang kenapa dikasih saya? Ente yang paling tahu, gitu kan? Alasannya disangka saya yang paling tahu, karena saya bilang begini, meskipun saya tidur di PBNU, saya nggak tahu cabang-cabang itu dari mana. Gitu. Beda Gus, saya bilang. Jadi ukurannya nggak, memang ente lebih banyak katanya, ente lebih banyak tahu tentang itu. Jadi ente juga mungkin nanti diterima sama orang-orang cabang sama apa, karena ente lebih dikenal, lebih itu katanya. Saya kan meskipun saya namanya dikenal, tapi saya kan nggak kenal NU dalam pengertian strukturalnya siapa-siapa gitu. Jadi tugas saya itu malah menyeleksi NU yang akan cabang-cabang NU yang mau diterima di muktamar itu. Persoalannya apa? Persoalannya karena SK-nya itu double. Jadi ada SK Pak Idam, ada SK Pak Nudin Lubis, ada SK. Jadi setiap ketua itu bisa menandatangani surat pengangkatan cabang. Iya, jadi ada NU yang kelompoknya Pak Idam asli, ada yang kelompoknya Nudin Lubis, ada Pak Saihu, ada Pak itu begitu. Wah, udah kacau ini saya pikir gimana. Jadi SK-nya itu apa namanya macam-macam. Jadi setiap ketua itu waktu itu bisa melakukan. Itulah yang menyebabkan kadang-kadang di NU itu kelihatan warna itunya, kelompok-kelompok, karena ada ketua-ketua yang merasa ini cabang punya saya, sana punya saya gitu kan. Itu yang saya kondisi yang pada waktu itu ketika Gus Dur mulai masuk ke PBNU melihat kondisi yang seperti itu. Kemudian menjadi di berikutnya saya memahami NU ketika saya sudah jadi pengurus bersama-sama Gus Dur. Kemudian saya nggak tahu, kebetulan aja sekjen yang pertama itu Pak Anwar Nurdis itu yang santrinya Kiai As'ad itu kurang paham organisasi. Meskipun beliau anggota DPR, tapi beliau nggak pernah ngurus Ansor, nggak pernah punya pengalaman.